Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama kami. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan membahas materi fisika dasar. Nah, kebetulan pada episode kali ini kita masuk ke benda tegar dan elastisitas. Kita langsung saja. Yang pertama ada momen inersia. Nah, misalkan kita punya sebuah benda titik ini. Jadi ini sebenarnya benda titik tapi sengaja dibuat besar seperti ini untuk mempermudah visualisasi. Jadi benda ini dihubungkan dengan sebuah sumbu ya yang dapat berputar ini dengan kecepatan sudut omega. Nah, jadi benda bermassa M ini dapat kita putar, dapat berotasi terhadap sumbu dengan kecepatan sudut omega. Jika kita putar, maka kecepatan translasi benda ini V sama dengan omega dikali R. Jadi ini adalah jarak antara sumbu dengan benda titik ini. Nah, oleh karena itu, energi kinetik untuk translasi saja. Jadi, karena kan dia bergerak secara berotasi, berarti dia punya dua energi kinetik. Yang pertama translasi dan yang kedua adalah gerak rotasi. Nah, untuk translasinya energi kinetiknya itu adalah 1/2 mv kuadrat, sedangkan untuk energi kinetik akibat rotasinya itu sama dengan 1/2 mr kuadrat dikali omega kuadrat. Nah, coba kita perhatikan dua persamaan energi kinetik ini ya. Jadi 1/2-nya sama-sama, V kuadratnya sama dengan omega kuadratnya, M dan MR kuadrat. Nah, berarti ini bisa kita saling hubungkan ya. Nah, jadi dari dua persamaan ini tampak bahwa pada gerak rotasi, besaran MR kuadrat itu memiliki fungsi yang sangat mirip dengan M. Sama kan? Mirip. Jadi, fungsi yang sangat mirip dengan M pada gerak translasi. Pada gerak translasi, M ini disebut massa. Jadi ini disebut sebagai massa. Atau biasa juga disebut dengan inersia. Nah, karena kemiripan fungsi ini, maka pada gerak rotasi, kita definisikan mr kuadrat itu sebagai momen inersia. Jadi untuk benda titik yang berotasi terhadap sumbu yang berjarak R pada sumbu rotasi, itu momen inersianya atau I sama dengan mr kuadrat. Inilah definisi dari momen inersia. Jadi di mana momen inersia ini memiliki kemiripan dengan M. Momen inersia untuk gerak rotasi, sedangkan M untuk gerak translasi murni. Kemudian bagaimana dengan momen inersia untuk sejumlah partikel? Misalnya seperti ini. Jadi jika sebuah sistem mengandung beberapa partikel, jadi di sini ada 3 partikel. Ya, bukan 3 sebenarnya ya, tapi mengandung beberapa n partikel. Ada M1, M2 dan M3. Nah, jadi momen inersia total sistem ini itu merupakan jumlah momen inersia masing-masing partikel. Jadi penjumlahan dapat dilakukan secara aljabar karena pada pelajaran ini kita anggap bahwa ini momen inersia ini skalar ya. Momen inersia ini skalar. Dalam ungkapan ini jadi M itu merupakan massa partikel ke I. Jadi MI itu merupakan massa partikel ke I. Nah, sedangkan RI itu adalah jarak partikel dari sumbu putarnya. Jadi jarak partikel dari sumbu putarnya. Ini kan sumbu putar. Contohnya misalnya ini M, berarti massa partikel pertama jaraknya adalah R1 dari pusatnya. M2 ini R2 ya jaraknya, kemudian MN adalah jaraknya adalah Rn dari sumbu putar ke titik pusatnya. Tinggal kita jumlahkan momen inersianya itu sama dengan momen inersia benda 1 tambah momen inersia benda kedua tambah momen inersia benda Kn. Atau jika kita tulis dalam sebuah persamaan itu sama dengan sigma ya, sigma momen inersia I ya mulai dari 1 sampai n partikel.
Nah, ini berlaku jika bendanya diskrit, artinya dapat kita pisahkan. Ya, ini diskrit ini. Bagaimana kalau misalnya dia continue? Ya, continue. Nah, seperti ini. Ya. Jadi ini adalah porosnya, ini adalah poros. Sedangkan ini adalah benda continue diputar di bagian sini. Nah, continue maksudnya adalah kita menganggap rapat massa jenisnya. Massa jenisnya itu seragam. Nah, kita dapat menentukan berapa besar moment inersia ini dengan mencari atau membagi benda ini ke dalam berbagai elemen massa. Jadi, ini kita bagi, makin kecil elemen massa kita bagi, maka makin mendekati nilai ketelitian yang baik. Jadi ini kita bagi nih elemen-elemen massanya, kita bagi sedikit-sedikit. Berarti ada delta M1, delta M2, delta M dan seterusnya. Ya, tentu saja masing-masing elemen massa itu punya jarak dari poros. Jadi ada R1, R2 sampai Rn. Nah, jadi momen inersianya kita tinggal jumlahkan. Delta M1 R1 kuadrat ditambah delta M2 RD kuadrat ditambah delta Mn Rn kuadrat. Ini kan banyak sekali, makanya saya pakai istilah N. Ya, istilah N. Nah, dari sini ini bisa kita jumlahkan. Itu sama dengan integral dari 1 sampai N delta M R pangkat 2. Tinggal kita jumlahkan. Nah, seperti yang biasa kita lakukan, kalau misalnya bendanya itu continue, seragam, kita tinggal mengambil definisi delta M elemen massanya itu mendekati 0. Kenapa mendekati 0? Supaya semakin teliti ya, semakin teliti. Nah, kita ambil delta massanya cuma mendekati 0, maka tinggal kita jumlahkan dengan menggunakan persamaan integral, yaitu integral R kuadrat dm. Nah, inilah persamaan umum momen inersia. Nah, dari persamaan ini, dari persamaan I sama dengan R kuadrat dm, itu kita bisa menentukan momen inersia berbagai benda, berbagai jenis benda. Misalnya ada cincin, ya, cincin seperti ini, dia bentuknya tabung, kemudian jari-jarinya itu adalah R, ya. Ini bagian ini sangat tipis, ya, tipis. Nah, momen inersianya menjadi I sama dengan mr kuadrat. Jadi ini berongga ya, ini berongga, ini adalah jari-jari luarnya, momen inersianya menjadi I sama mr kuadrat, jadi tabung. Kemudian yang kedua ada tabung, tapi dia punya ketebalan sehingga terdapat perbedaan antara jari-jari dalam dan jari-jari luar. Nah, kalau seperti ini, momen inersianya itu adalah I sama dengan M dalam kurung R1 pangkat 2 tambah R2 pangkat 2. Ya, ini kita kuadratkan kemudian kita jumlahkan baru kita bagi dengan 2. Itu untuk kasus yang ini. Untuk kasus yang ketiga, tabung ya silinder tetapi dia pejal. Pejal artinya dia tidak berongga. Dengan jari-jari R, maka momen inersianya I sama dengan mr kuadrat dibagi 2. Nah, kemudian untuk elemen semacam lembaran ya, lembaran dia punya ya panjang atau lebar. Jadi ini A misalnya, kemudian ini B, massanya adalah M. Nah, yang ini momen inersianya M sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini hati-hati, beda-beda kalau misalnya posisi sumbu putarnya dibuat berbeda. Ini semuanya di tengah-tengah ya, di tengah-tengah juga. Nah, kemudian ada bola, ya ada bola pejal dengan jari-jari R. Nah, sumbu putarnya itu di tengah. Jadi momen inersianya itu adalah I sama dengan 2 mr kuadrat dibagi 5 atau 2/5 mr kuadrat. Kemudian ada bola, ini berongga. Jari-jarinya ada R. Momen inersianya sama dengan
2/3 mr kuadrat. Kemudian ada batang, sumbu putarnya di tengah-tengah, itu momen inersianya menjadi 1/12 ml kuadrat. L itu adalah panjang batang. Kemudian ada batang dengan sumbu putarnya di ujung, salah satunya baik di sini atau di sini. Nah, momen inersianya sama dengan 1/3 ml pangkat 2. Nah, ini dengan menggunakan persamaan I sama dengan integral R kuadrat dm, dimanapun posisi sumbu putar masing-masing benda ini dapat kita tentukan. Misalnya saya mau menentukan 3/4 misalnya, di sini misalnya. Itu bisa kita tentukan, atau di sini, terserah, dengan menggunakan persamaan umum yang ini. Nah, kalau mau mempelajari penurunan persamaannya, momen inersia dari benda ini, itu bisa menggunakan referensi yang telah kami lampirkan. Nah, selain menggunakan persamaan ini, kita juga bisa menggunakan teorema dalil sumbu sejajar. Nah, untuk teorema dalil sumbu sejajar ini, kami punya salah satu penerapannya. Jadi penerapan teorema dalil sumbu sejajar itu untuk mengerjakan soal-soal kasus-kasus tertentu. Nanti teman-teman silahkan lihat di video kami selanjutnya ya. Ada pembahasan tentang teorema dalil sumbu sejajar. Nah, secara singkat saja. Jadi untuk momen inersia sebuah benda, khususnya yang memiliki bentuk yang tidak teratur dan lebih mudah ditentukan terhadap sumbu yang melalui pusat massa. Penentuan ini dapat dilakukan secara eksperimen. Namun bagaimana menentukan momen inersia benda tersebut jika sumbu tidak melalui pusat massa? Misalnya seperti ini. Misalnya kalau yang ini kita putar di bagian sini. Nah, berarti itu tidak diputar melalui sumbu, tidak diputar melalui pusat massa. Jadi yang ini semuanya pusat massanya. Kita pakai persamaan ini. Tapi bagaimana kalau misalnya dia tidak diputar di titik atau pusat massanya? Tentu berbeda. Nah, oleh karena itu kita dapat menggunakan sebuah dalil yang disebut dengan dalil sumbu sejajar. Asalkan momen inersia terhadap sumbu pusat massa diketahui. Jadi sama dengan yang ini. Misalnya yang ini. Kita harus tahu dulu. Oh, misalnya di soal ditanyakan berapa momen inersianya jika diputar di sini, di pusat di sini. Nah, ini bisa kita gunakan teorema sumbu sejajar dengan cara kita harus tahu dulu berapa momen inersianya jika diputar di tengah, yaitu 2/5 mr kuadrat. Nah, ini ya gitu ya. Jadi harus ditahu dulu berapa kalau diputar di pusat massanya. Nah, jika diketahui momen inersia terhadap sumbu pusat massa atau IPM-nya, maka momen inersia benda bermassa M pada sembarang sumbu yang berjarak D dari pusat massa dan sejajar dengan sumbu pusat memenuhi persamaan I sama dengan IPM tambah MD kuadrat. Nah, sebagai contoh tadi, kita ulangi. Misalnya tadi bola pejal, saya putar di sininya. Di pusat massanya ini harus diketahui dulu. Ini kan IPM-nya. Jadi IPM-nya harus diketahui dulu. Baru kita gunakan teorema sumbu sejajar. IPM-nya berapa tadi kalau untuk ini, untuk bola 2/5 mr kuadrat. Baru kita jumlahkan dengan M atau momen inersia benda bermassa M pada sembarang sumbu yang berjarak D. Nanti ada contoh soal untuk supaya lebih paham dengan konsep ini. Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya. Ada momen gaya. Nah, benda yang diam akan berotasi jika pada benda tersebut bekerja suatu besaran yang namanya momen gaya atau torka. Misalnya seperti ini nih. Saya punya batang, ya. Awalnya diam, ini pusatnya ini sumbunya, sumbu putarnya omega. Nah, benda yang diam ini akan berotasi hanya jika ada sebuah
besaran yang bekerja pada benda ini. Apa itu? Torka, ya, torka. Jadi ini hanya akan berputar jika ada torka. Nah, kapan muncul torka? Torka itu muncul jika ada gaya yang bekerja. Jadi misalnya gaya yang bekerja ini, kemudian jarak antara sumbu putarnya dari pusat gaya itu adalah R. Ya, dari sini ke sini adalah R. Nah, maka torka itu sama dengan hasil kali antara gaya dikali dengan lengannya, ya, R-nya. Nah, jadi dia dalam bentuk cross. Jadi torka itu merupakan sebuah vektor, R itu juga vektor, ya, posisi, sedangkan F itu adalah vektor juga. Jadi benda yang sedang berotasi akan mengalami perubahan kecepatan sudut jika pada benda tersebut bekerja sebuah momen gaya. Nah, momen gaya itu disebut dengan torka. Jadi torka sebanding dengan gaya, sebanding dengan jarak lokasi gaya kerja ke sumbu putar. Ya, yang ini. Dan sebanding dengan sinus. Nah, kenapa ada sudut di sini? Jadi kadangkala gayanya itu misalnya membentuk sudut. Ya, membentuk sudut. Nah, makanya kita menggunakan sinus. Nah, jadi sebanding dengan sinus, sudut antara vektor posisi R-nya dengan gaya yang bekerja. Oke. Dengan demikian kita mendapatkan persamaan torka ini atau ini, ya, RF sin theta. Ini kalau dia 90 derajat berarti sin 90, langsung saja. Kalau misalnya 90 berarti R dikali F. Karena sin theta itu sama dengan 90 derajat. Sin 90 berarti 1. Nah, ini karena dia adalah pakai sinus, makanya dia pakai torka, ya. Maaf, dia pakai cross. Nah, bagaimana kalau misalnya ada berbagai macam gaya yang bekerja pada satu benda? Misalnya tadi ini, ada F1 yang bekerja, ada F2, kemudian ada F3, ada R3-nya, kemudian ada R2-nya. Nah, tentu kalau misalnya ada berbagai macam gaya yang bekerja, dan gaya ini bekerja secara bersamaan, maka momen gaya total merupakan jumlah vektor dari momen gaya yang dihasilkan oleh masing-masing gaya. Berarti tinggal kita cari torka satunya berapa, yaitu R1 cross F1, torka 2-nya R2 cross F2, torka 3-nya, atau torka I-nya sama dengan RI dikali gaya 3. Nah, untuk momen gaya totalnya atau torka totalnya sama dengan torka 1 tambah torka 2 ditambah torka 3. Nah, seperti itu, ya. Oke. Kemudian kita lanjut untuk benda tegar yang berotasi. Nah, ini ada kaitannya dengan hukum Newton. Jadi serupa dengan ungkapan hukum Newton, untuk gerak translasi itu F sama dengan M kali A. Maka untuk gerak rotasi, hukum Newton itu dapat diungkapkan dalam bentuk yang serupa. Tinggal kita ganti. Kalau translasi itu F, di rotasi itu menjadi torka. Kalau translasi itu adalah massa, maka di rotasi itu adalah momen inersia. Dan kalau di translasi itu percepatan itu adalah alfa, maka di rotasi itu adalah percepatan sudut. Nah, jadi ini adalah torsi, ya, torsi atau torka untuk benda yang berputar dengan percepatan sudut dengan momen inersia tertentu. Nah, dengan I adalah momen inersia sistem benda dan A percepatan sudut rotasi. Persamaan ini merupakan ungkapan hukum de Newton untuk gerak rotasi yang bentuknya sangat mirip dengan ungkapan hukum yang sama dengan gerak translasi. Oke. Kemudian kita lanjut ke materi berikutnya, ada menggelinding dan selip. Jadi perputaran roda itu disebabkan adanya gaya gesekan. Jelas, ya.
Jadi kalau misalnya naik sepeda, roda itu bisa berputar, roda bagian depan maksud saya, itu bisa berputar karena adanya gaya gesekan antara roda dengan jalan. Karena gaya inilah yang menyinggung roda. Nah, yang berarti tidak segaris dengan pusat masanya. Maka gaya tersebutlah yang menghasilkan momen gaya. Jadi yang menghasilkan momen gaya itu adalah gaya gesekan dalam kasus ini. Akibatnya timbul sebuah percepatan rotasi pada roda. Nah, persamaannya gaya gesekan antara roda dengan jalan merupakan gaya gesekan statik karena tidak ada gerak relatif antara permukaan roda dan jalan. Nah, yang terjadi adalah bagian permukaan roda turun di sisi depan, kemudian menempel di jalan, lalu naik kembali di sisi belakang. Gaya gesekan kinetik baru terjadi pada roda yang selip karena ada gerak relatif antara permukaan jalan dan permukaan roda. Jadi seperti ini. Ini adalah permukaan, ini adalah tanah. Jadi ini bisa berputar, ini berputar. Ya, ini berputar karena ya ada gaya gesek ini. Tapi sumbu putarnya itu di sini. Ya, sumbu putarnya di sini. Nah, beda kalau di bagian roda belakang. Roda belakang itu dihubungkan dengan mesin, ya, dihubungkan dengan mesin. Ini dihubungkan mesin. Sumbu putarnya itu di tengah. Ya, harap dibedakan. Ini di sini sumbu putarnya, kalau yang ini sumbu putarnya di sini. Nah, kita misalkan jari-jari roda adalah R dan gaya gesekan statis antara roda dengan jalan adalah Fs. Maka besarnya momen gaya yang bekerja pada sebuah benda adalah cos sama dengan Fs dikali R. Nah, jadi jelas ya persamaannya TO sama dengan Fs dikali R. Oh ya, sebentar. Ini kan oke, kita lanjutkan. Nah, coba perhatikan kata-kata ini. Nah, yang terjadi adalah bagian permukaan roda ini, misalnya bagian ini di depan itu turun, ya, turun, kemudian menempel di jalan, lalu naik kembali ke sisi belakang, menempel, kemudian naik lagi ke sini, dan seterusnya akan terjadi. Nah, ingat, hati-hati di sini ditekankan bahwa gaya gesekan kinetik baru terjadi pada roda yang selip karena ada gaya gerak relatif antara permukaan jalan dan permukaan roda. Jadi awalnya itu yang timbul adalah gaya gesek statisnya. Jadi yang berpengaruh adalah gaya gesek statis. Nah, nanti setelah roda ini berputar, nanti baru muncul gaya gesek kinetiknya. Jadi gaya gesek kinetik ini terjadi pada roda yang selip karena ada gerak relatif antara permukaan jalan dan permukaan roda. Nah, sumbunya itu kemudian di sini ya. Jadi dia berputar begini, sumbunya di sini. Nah, tetapi putarannya ini disebabkan karena adanya gaya gesekan ke sini. Nah, seperti itu ya. Jadi ini di sini sumbu putarnya. Sumbu putar. Kemudian untuk energi kinetik benda tegar. Nah, gerakan benda tegar umumnya merupakan kombinasi antara gerak translasi pusat massa dan gerak rotasi pusat benda. Coba perhatikan roda ini. Roda ini kan bergerak ke depan. Kalau dia bergerak ke depan, berarti dia punya energi translasi. Ya, energi kinetik translasi. Karena kan dia bergerak ke depan dengan kecepatan tertentu. Tetapi karena dia juga sambil berputar, maka dia memiliki energi kinetik rotasi. Oleh karena itu, energi kinetik totalnya itu sama dengan energi kinetik translasi ditambah kinetik rotasinya.
Nah, jelas ya. Jadi energi kinetik total jumlah antara energi kinetik, rotasi, dan translasi. Nah, kemudian kerja oleh momen gaya. Untuk menentukan kerja yang dilakukan oleh momen gaya, kita menggunakan rumus yang persis sama dengan saat menghitung kerja oleh gaya pada translasi. Nah, masih ingat? Pada translasi itu usaha atau kerjanya sama dengan F dikali perubahan posisi ya, atau perpindahannya. Nah, kalau di sini untuk usaha akibat momen gaya ya, itu kita tinggal ganti F itu dengan torka, sedangkan perubahan posisi itu adalah perubahan sudut. Ya, perubahan sudut. Nah, jadi ini persamaannya. Kemudian ada teorema kerja energi gerak rotasi. Pada gerak benda titik dikenal teorema kerja energi. Ini kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Teorema ini mengatakan bahwa kerja yang dilakukan gaya luar pada suatu benda sama dengan perubahan energi kinetik benda. Masih ingat ya? Itu sama dengan perubahan energi kinetiknya. Nah, karena kita sekali lagi mengatakan bahwa gerak rotasi dan translasi itu mirip, maka teorema ini juga dapat kita terapkan langsung pada gerak rotasi. Tinggal kita mengganti besaran-besarannya. Besaran-besaran yang sesuai. Jadi untuk gerak rotasi benda tegar, teorema kerja energi berbunyi, kerja yang dilakukan oleh momen gaya luar sama dengan perubahan energi kinetik rotasi benda tegar. Ya, sama, kembali lagi. Kemudian selanjutnya ada teorema kerja energi umum. Jika benda hanya melakukan gerak rotasi, maka energi kinetiknya hanya rotasi. Itu kalau dia cuma berotasi. Namun karena secara umum benda tegar melakukan dua gerakan yaitu translasi dan rotasi, maka pada perhitungan kerja, secara umum harus memperhitungkan dua kerja ini, dua gerak ini. Ya, yaitu kerja oleh gaya dan kerja oleh momen gaya. Jadi kerja oleh momen gaya kerja oleh gaya itu adalah F. Nah, jadi contoh yang paling umum adalah gabungan gerak translasi dan rotasi pada roda yang sedang menggelinding. Ya, efek dari kerja tersebut adalah munculnya perubahan pada energi kinetik translasi dan rotasi. Dengan demikian, teorema kerja energi yang lebih umum terjadi. Ya, ini pernyataannya. Kerja yang dilakukan gaya luar dan momen luar sama dengan perubahan energi kinetik translasi dan rotasi benda tegar. Ya, jadi akibat gaya luar dan momen itu gaya ini menghasilkan perubahan translasi, sedangkan kerja oleh gaya ini menghasilkan perubahan kinetik translasi, sedangkan kerja yang dilakukan oleh momen inersia ini menghasilkan perubahan kinetik rotasi. Nah, kemudian kita lanjut momentum sudut benda tegar. Jadi kalau pada gerak rotasi benda tegar, kita mendefinisikan sebuah besaran yang kita sebut dengan momentum sudut. Jadi momentum sudut itu merupakan hasil kali antara momen inersia dengan kecepatan sudut. Jadi disimbolkan ini L sama dengan I dikali omega. Nah, sifat momen inersia pada gerak rotasi itu serupa dengan sifat massa inersia pada gerak translasi. Sifat momentum sudut pada gerak rotasi, jadi kalau momentum sudut pada gerak rotasi itu sama sifatnya dengan pada gerak translasi. Karena sifat-sifat yang serupa, maka persamaan-persamaan yang berlaku pada gerak translasi dapat langsung digunakan pada gerak rotasi dengan mengganti besaran-besaran yang setara pada dua jenis gerakan tersebut. Jadi tinggal di translasi, tinggal kita ganti besaran-besarannya untuk rotasi. Misalnya posisi X berarti kalau di rotasi sudut theta. Kecepatan V
ditranslasi, kalau dirotasi berarti kecepatan sudut omega. Kemudian percepatan A ditranslasi, maka dirotasi itu percepatan sudut atau alfa. Kemudian kalau ditranslasi itu momen inersia M, kalau dirotasi adalah I. Terus momentum. Momentum kalau ditranslasi P sama dengan M kali V. Nah, tinggal kita ganti. Kalau dirotasi momentum sudut L, M itu kan I. Iya. Kemudian V itu omega, berarti tinggal I kali omega. Nah, gaya F, kalau di sini momen gaya torsi, energi kinetik translasinya juga sama. Di sini 1/2 mv kuadrat, di sini 1/2 I omega kuadrat. Jadi kalau misalnya teman-teman lupa dengan rumus-rumus di gerak rotasi, cukup menggunakan rumus-rumus translasi, tetapi ingat harus tahu pasangan persamaannya. Jadi X dengan theta, V dengan omega, I ya, I dengan M, kemudian A dengan alfa dan lain sebagainya. Nah, kemudian hubungan antara momentum sudut dan momen gaya. Jadi pada gerak translasi kita sudah mempelajari bahwa gaya yang bekerja pada benda sama dengan laju perubahan momentum linearnya. Yang ini kan hukum Newton. Nah, sekarang apakah ada rumus serupa untuk gerak rotasi? Kalau ini kan perubahan momentum kan ya, perubahan momentum dengan perubahan waktu. Nah, ini ditranslasi. Kalau dirotasi bisa enggak? Nah, kalau dirotasi, momen gaya yang bekerja pada sebuah benda sama dengan laju perubahan momentum sudut. Ya, tinggal kita ganti delta P-nya dengan delta L. Nah, dibagi dengan waktu. Jadi sama ya. Lagi-lagi punya hubungan keterkaitan. Jika terdapat sejumlah momen gaya yang bekerja pada benda, maka momen tersebut dijumlahkan dan hasil penjumlahan tersebut yang diterapkan dalam persamaan ini. Oke, kemudian kita lanjut materi berikutnya. Hubungan antara momentum sudut dan momentum linear. Kira-kira ada enggak hubungan antara P dengan L? Seperti halnya gaya memiliki hubungan dengan momen gaya, ya. Jadi to sama dengan F dikali R. Nah, ini ada hubungannya. Kira-kira ini ada hubungannya? Nah, tentu ada ya. Jadi momentum sudut juga memiliki hubungan dengan momentum linear. Hubungan antara momentum sudut dan momentum linear itu sama dengan L dikali R cross P. Karena ini cross berarti besar momentum sudut itu sama dengan RP sin theta. Ya, di mana theta adalah sudut antara R dengan V-nya ya, V kecepatan. Ini kan massa dikali kecepatan. Oke. Jelas ya? Kemudian kita singkat saja lanjut, ada hukum kekalan momentum sudut. Nah, menurut hukum kekalan momentum sudut, jika momen gaya yang bekerja pada suatu sistem nol, maka diperoleh persamaan seperti ini. Jadi jika ini nol atau ini sigma to sama dengan nol, maka perbandingan momentum sudut dengan waktu itu sama dengan nol. Hubungan ini menyatakan bahwa momentum sudut bukan merupakan fungsi waktu. Artinya momentum sudut bersifat kekal. Jadi jika tidak ada momen gaya luar yang bekerja pada jika tidak ada gaya luar yang bekerja, maka momentum sudut bersifat kekal. Jadi kalau misalnya sebuah benda tidak ada gaya luar yang bekerja atau jumlah gaya yang bekerja sama dengan nol, maka momentum sudutnya itu pasti sama. Jadi momentum sudut akhir sama dengan momentum sudut awal. Ya. Kemudian, kita sudah bahas tentang momen inersia. Sekarang kita akan masuk ke elastisitas. Nah, apa sebenarnya itu elastisitas ya? Jadi sifat benda-benda elastis, ya, benda-benda elastis memiliki sifat elastis, yaitu sifat di mana bahan dari benda tersebut cenderung kembali ke bentuk semula setelah gaya yang bekerja pada benda dihilangkan. Misalnya pegas, kita tarik ya dengan gaya F,
kemudian kita lepas, maka pegas akan kembali ke bentuk semula. Ya, seperti itu. Atau misalnya benda-benda elastis lainnya, misalnya bola, ya, bola voli atau bola apa. Kalau kita tekan, dia akan tidak akan bulat lagi, tapi kalau gaya kita lepas, maka dia akan kembali ke bentuk semula. Nah, seperti itu. Jadi inilah yang disebut dengan sifat elastis. Jadi sifat-sifat benda-benda elastis seperti pegas yang dapat kembali ke keadaan semula setelah gaya bekerja dihilangkan, nah itulah yang disebut dengan sifat elastis. Namun besar tarikan atau tekanan yang diberikan tidak boleh terlalu besar. Misalnya tadi pegas, kalau kita tarik terlalu besar, ya cukup jauh, yang kemudian gayanya kita hilangkan, maka panjang akhir pegas itu lebih besar dari panjang semula. Artinya si pegas itu tidak akan kembali lagi ke keadaan semula. Ya, makanya ada yang disebut dengan batas elastisitasnya. Nah, jadi ada grafiknya itu, ada grafik hubungan antara gaya dengan pertambahan panjang ya. Jadi kita tarik akan umumnya linear, tapi lama kelamaan jika melewati batas maka atau bisa saja putus. Nah, seperti itu. Jadi melewati batas elastisitasnya. Nah, begitu pula kalau misalnya pegas kita tekan terlalu jauh, bisa jadi panjang akhir pegas lebih kecil daripada panjang semula. Kondisi ini terjadi karena pegas telah melampaui batas elastisitasnya. Jadi sifat elastis tidak hanya dimiliki oleh pegas, tetapi juga bahan lainnya. Hampir semua bahan memperlihatkan sifat elastisitas. Ada bahan yang sangat elastis seperti karet, ada juga yang kurang elastis seperti keramik misalnya. Jadi sifat elastis ini merupakan sifat bahan yang cenderung kembali ke bentuk semula ketika gaya yang bekerja pada benda dihilangkan. Kawat besi yang ditarik dengan gaya tertentu mengalami pertambahan panjang. Dan jika gaya yang bekerja pada kawat tersebut dilepaskan, maka panjang kawat besi kembali ke semula. Tetapi jika melewati batas elastisitas, maka tentu panjangnya akan berubah. Nah, ada benda yang sangat mudah untuk diubah panjangnya. Ada yang sangat sulit diubah panjangnya. Benda yang bentuknya mudah diubah oleh gaya dikatakan lebih elastis. Nah, untuk membedakan bahan tersebut, maka dibuatlah sebuah definisi besaran yang disebut dengan modulus elastis atau biasa disebut dengan modulus Young. Misalkan begini nih, kita punya sebuah benda dengan panjang L. Jadi jika benda ini kita tarik dengan gaya F, maka akan terjadi pertambahan panjang. Jadi ini adalah panjang mula-mula. Maka akan terjadi pertambahan panjang. Nah, besar pertambahan panjang berbanding lurus dengan panjang semula. Jadi besarnya L-nya ini berbanding lurus dengan panjang semula. Nah, hubungan semakin besar ini, tentu delta L-nya juga semakin besar. Ya kan? Nah, jadi gampangnya begini, ambil dua karet, satu panjangnya misalnya 1 meter, yang satu setengah meter. Tarik dengan gaya yang sama, pasti beda pertambahan panjangnya. Nah, hubungan ini menjadi alasan mengapa menambah panjang karet lebih panjang, lebih mudah dilakukan daripada menambah panjang karet yang lebih pendek. Seperti tadi ya, yang saya jelaskan. Untuk mengganti kesebandingan ini, maka kita perkenalkan sebuah konstanta. Ya, kita perkenalkan sebuah konstanta. Jadi dapat kita tulis bahwa delta L kan sebanding dengan L. Supaya bisa kita seragamkan, berarti delta L sama dengan konstanta dikali L. Inilah yang disebut dengan konstanta regangan atau strain. Jadi strain itu atau regangan itu, itu sama dengan delta L dibagi L.
Ya, itu yang disebut dengan strain. Ketika suatu gaya ditekankan atau digunakan untuk meregangkan sebuah benda yang memiliki luas penampang A, maka gaya tersebut disebar ke seluruh penampang benda. Makin luas penampang benda yang dikenai gaya, makin kecil gaya persatuan luas yang dirasakan permukaan, yang pada akhirnya akan berpengaruh pada perubahan panjang benda, yang lebih menentukan perubahan panjang benda bukan besarnya gaya secara langsung, tetapi gaya persatuan luas penampang. Besar gaya persatuan luas penampang disebut dengan tekanan atau stres. Nah, beda itu kalau misalnya kita punya benda ya seperti ini dengan benda misalnya seperti ini. Nah, ini A1, ini A2. Ini jauh lebih besar ya. Nah, jauh lebih besar. Nah, kalau kita kenakan gaya ya, gayanya sama, maka pengurangan panjang dari benda ini akan berbeda meskipun F-nya sama. Jadi sama-sama kita berikan gaya F, besarnya sama. Tapi karena luasnya beda, tentu perubahan ketinggiannya kalau kita tekan itu pasti berbeda. Ini perubahannya pasti lebih besar dibandingkan ini. Makanya muncullah yang disebut dengan besar gaya persatuan luas penampang atau disebut dengan stres. Jadi dari hasil percobaan yang dilakukan pada sejumlah besar bahan, ini percobaannya, diperoleh sebuah hal yang menarik, yaitu perbandingan tekanan dan regangan. Bukan tegangan ya, tegangan atau stres. Ya, tegangan dan regangan suatu benda selalu konstan. Ternyata untuk benda yang sama, jadi benda sama, kalau kita bandingkan stresnya, tegangannya dengan strainnya atau regangannya, itu ternyata sama. Nah, inilah yang membuktikan bahwa untuk benda dengan sifat atau bahan yang sama, sifat elastisitesnya pasti sama. Ya, tetapi regangan dan strainnya itu tidak akan sama, tergantung panjang awal dan luas permukaan yang dikenai oleh gaya. Konstanta Y inilah yang selanjutnya kita kenal dengan modulus Young bahan atau modulus elastisitas. Nah, jadi Y sama dengan ini tegangan, ini regangan. Kalau kita sederhanakan, F sama dengan Y per A dibagi L delta L. Nah, coba perhatikan. Persamaan ini mirip dengan F sama dengan K delta L. Ini kalau dipegas atau benda elastis. Jadi ini kita sebut sebagai hukum Hooke. Jadi ada kemiripan dengan hukum Hooke muncul karena bahan pun menunjukkan sifat elastis seperti pegas. Dari kemiripan tersebut dapat kita simpulkan bahwa untuk bahan konstanta pegas yang dimilikinya itu dapat kita tentukan dengan persamaan ini. Jadi bukan hanya K itu sama dengan F per delta L, tetapi dengan persamaan ini juga kita bisa tentukan K-nya berdasarkan persamaan modulus Young-nya yang memiliki kemiripan dengan hukum Hooke. Kemudian kita lanjut ke modulus geser. Misalnya begini nih. Jadi kita punya sebuah balok karet. Salah satu sisinya itu melengket di bawah permukaan meja. Nah, sedangkan pada sisi atasnya kita dorong dengan gaya menyinggung permukaan. Jadi ini kita berikan gaya, kita dorong pas di sini ya. Pas di sini ya. Yang ini kita berikan gaya F. Apa yang terjadi? Tentu benda miring seperti ini ya. Nah, di mana sisi atasnya itu bergeser. Besarnya perubahan bentuk benda itu bergantung pada jenis bahan. Jadi beda lagi bentuknya ini, bentuk setelah kita geser
Itu tergantung bahannya. Beda kalau kita menggunakan sifat yang sangat elastis, seperti misalnya karet, atau kalau misalnya kita menggunakan plastik dan lain sebagainya, atau styrofoam, pasti beda. Nah, oleh karena itu, makin sulit benda berubah bentuk, maka inilah yang disebut dengan modulus gesernya makin besar. Jadi berdasarkan eksperimen untuk sejumlah bahan kita peroleh hubungan yang menarik, yaitu perbandingan antara tegangan geser dengan regangan geser itu selalu konstan. Nah, ini yang disebut jadi perbandingan antara tegangan ya dengan regangan itu selalu konstan. Itulah yang disebut dengan modulus geser. Nah, dengan demikian dengan sedikit persamaan matematis, ya, ini sebenarnya kebalikan dari modulus Young. Tinggal kita balik, F per A dibagi delta R per L. Nah, kalau kita sederhanakan, ini kita ubah, F-nya menjadi GA L per delta L. Ini juga sama dengan hukum Hooke. Ya, berarti yang tengah ini tidak lain adalah K. Berarti K itu sama dengan GA per L. Di mana G itu adalah modulus geser. Terakhir kita punya modulus Young. Jadi jika sebuah benda, ya kita punya benda elastis atau benda elastis dari semua sisi, kita berikan tekanan, ya tekanan di semua sisinya, maka volume benda akan berkurang. Dari sejumlah eksperimen ini, eksperimen diamati diamati bahwa pengurangan perubahan volumenya ini, jadi setelah kita berikan tekanan, terjadi perubahan volume ya. Ini mengecil. Nah, ternyata berdasarkan hasil eksperimen, perubahan volumenya itu berbanding lurus dengan volume semula. Artinya makin besar volume awal, tentu perubahan volumenya makin besar. Ya, yang kedua, sebanding dengan perubahan tekanan yang diberikan. Ya, berarti delta V itu sebanding dengan V0. Kemudian yang kedua, delta V sebanding dengan perubahan tekanan atau delta P. Nah, dari rumus ini, dari kedua persamaan ini, bukan persamaan sih, asumsi ya. Oke. Dari hasil pengamatan ini, maka kita bisa menyimpulkan sebuah persamaan bahwa perubahan volume itu sebanding dengan volume awal dan perubahan tekanan. Ini ya. Nah, jadi supaya kesebandingan ini, yang ini dapat kita ganti menjadi sama dengan, kita butuh dengan sebuah konstanta pembanding. Ya, kita butuh dengan konstanta pembanding. Ini eksperimen ya. Nah, kita akan peroleh bahwa delta V itu supaya ini berubah menjadi sama dengan, tinggal kita kasih ya konstanta yaitu 1/B minus 1/B. Nah, B inilah yang disebut dengan modulus volume. Tanda negatif ini menunjukkan bahwa makin besar perubahan tekanan yang diberikan, maka makin kecil volume akhir benda atau tekanan menyebabkan pengurangan volume benda. Nah, demikianlah penjelasan singkat dari kami mengenai materi benda tegar dan elastisitas. Benda tegar ini ada momen inersia, momentum sudut, dan lain sebagainya. Elastisitas. Nah, ini cukup lama penjelasannya karena kenapa? Karena saya menggabung dua materi sekaligus, yaitu benda tegar dan elastisitas. Demikianlah dari kami, mohon maaf jika ada kekurangan. Jika teman-teman ingin menambahkan atau ingin memberikan saran, kritik dari tentang konten yang telah kami buat, silakan tuliskan di kolom komentar. Nah, jika teman-teman suka dengan video kami, silakan klik tombol like dan share ke media sosial teman-teman. Dan jika tidak ingin ketinggalan update video informasi dari kami, silakan klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Demikianlah dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.